kita akan lanjutkan di pembahasan bab salat. Cuma kemarin kita terakhir sampai apa Mas? Ada yang ingat? Anda minta bantuan diingetin sampai mana pembahasannya, karena ngisi bab salat ini kalau nggak salah itu di sekitar 5 tempat ngisinya. Ya. Nah, terakhir takbir ya. Benar, takbiratul ihram. Oke. Baik, setelah kita semua udah lengkap takbiratul ihram selesai. Ngangkat tangannya juga udah. Udah ya. Ya, ibu-ibu udah? Hah? Posisi tangan terakhir ya. Oke, baik. Sebagai pengingat untuk posisi mata ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Nitip ibu-ibu biasanya lebih gampang ingat ya. Baik, sebagai penambah sekilas untuk sebelum kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu kita masuk di doa ul istiftah, itu membaca doa istiftah. Ingat, takbiratul ihram termasuk di antara rukun salat. Dan di dalam perkara takbiratul ihram ini, maka di antaranya adalah masalah mengangkat tangan. Ya. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu disepakati oleh seluruh ulama. Bahkan dinukil ijma terkait dengan disunnahkannya mengangkat tangan ketika kita takbiratul ihram. Nah, berbeda dengan yang lainnya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, memang kita diperintahkan mengangkat tangan itu di 4 tempat. Yang pertama itu ketika takbiratul ihram, yang kedua itu ketika mau ruku, yang ketiga ketika i'tidal, dan yang keempat ketika bangkit dari rakaat kedua setelah tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Nah, inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama tempat mengangkat tangan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, cuma mereka sepakat bahwa ijma para ulama mengangkat tangan itu adalah ketika takbiratul ihram. Ya. Nah, setelah kita takbiratul ihram, kemarin ingat sekali lagi ngangkat tangannya sampai mana? Yaitu ngangkat tangan sejajar dengan bahu. Inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama. Yaitu seorang mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu. Ingat posisi tangan, jari-jari kita ketika takbiratul ihram itu tidak renggang, tidak rapat. Ya, jadi nanti di perjalanan kita mengupas bab salat, jangan ingat jari-jari ini. Kalau takbiratul ihram itu tidak renggang, tidak rapat, tapi biarkan apa adanya. Nah, nanti pas ruku baru renggang, pas sujud baru rapat. Ya, ini diperhatikan di jari-jari. Jadi ketika takbiratul ihram jangan renggang, jangan rapat, biarkan apa adanya. Nah, ketika kita ngangkat, maka paling tidak jari-jari ini kita hadapkan ke arah telapak tangan, hadapnya kemana? Kita menghadapkan ke arah kiblat. Jadi tidak seperti gini ngangkat tangannya. Jadi kita hadapkan ke arah kiblat, baru diangkat sejajar dengan bahu. Nah, dalam riwayat Ibnu Umar dijelaskan warafa yadayhi hadwa min kibai. Beliau mengangkat tangannya itu hadwa, kata hadwa itu maknanya depan. Jadi ngangkatnya itu di sini, bukan di sini, tapi di depannya. Nah, ngangkat sejajar dengan bahu inilah yang mayoritas dipilih oleh para ulama, karena ini yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Adapun riwayat kedua, yaitu mengangkat tangan itu sejajar dengan telinga. Ini yang diriwayatkan oleh Malik bin Al-Khuwairith. Nah, diangkat pada kita angkat sejajar di sini. Makanya sebagian ulama juga membagi jadi 3 di sini, lalu naik sedikit, ini sejajar dengan ke sini. Ya, lalu berikutnya itu adalah yang ini sejajar ke sini. Nah, itu. Jadi boleh di sini, boleh naik sedikit atau ke sini. Nah, ini 3 pola ini dipilih untuk di dalam mengangkat tangan. Nah, di dalam kita mengangkat tangan, membaca takbir di saat mengangkat tangan itu ada 3 model. Ya. Yang pertama itu adalah mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Berarti kita mengangkat tangannya Allahu Akbar. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, yaitu takbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Nah, cara ketiga, mengangkat tangan dulu baru takbir. Jadi kita angkat tangan, Allahu Akbar. Nah, 3-tiganya bisa dilakukan. Inilah yang sunnah riwayatkan kepada kita dari Ibnu Umar dan yang lainnya. Ya. Nah, setelah kita mengangkat tangan, nah ingat, sebelum kita mengangkat tangan itu, kita udah melihat pandangan mata kita ke tempat sujud.
Nah, inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, al-khusyu' yang disebut dengan khusyuk itu adalah an-nadhru ila maudi'is sujud, yaitu kita memandang ke arah tempat sujud. Nah, ini paling banyak penjelasan dari karangan sahabat tabi'in dengan atba'ut tabi'in adalah melihat ke tempat sujud. Tapi apakah boleh kita melihat ke depan? Boleh. Ya, di banyak riwayat juga dijelaskan bahwa Nabi itu melihat ke depan juga. Tapi kalau di depan itu mengganggu untuk kita salat, maka silakan paling aman kita melihat ke tempat sujud. Nah, selesai itu setelah kita mengangkat tangan ketika kita takbiratul ihram, maka berikutnya adalah kita bersedekap. Ya, ingat bersedekap termasuk di antara sunnah salat. Bersedekap. Nah, posisi bersedekap kita yaitu kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini kaidah besarnya. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Nah, di manakah kita meletakkannya pertanyaannya? Maka 3 riwayat yang sampai kepada kita. Yang pertama itu adalah kita meletakkannya itu di punggung telapak tangan, lalu pergelangan tangan dan lengan. Ini 3-tiganya harus kena. Nah, ada 2 model, yaitu meletakkan dan menggenggam. Meletakkan itu 2 model. Yang pertama itu adalah kita meletakkan di punggung, lalu pergelangan tangan, lengan. Ini 3-tiganya harus kena. Berarti kita meletakkan seperti gini. Ini caranya. Jadi kita gini, jangan gini. Nah, kita meletakkan gini, ya. Ini kita letakkan di sini. Ini cara yang pertama, ya. Jadi jangan sampai di sini. Ini keliru ini. Kalau meletakkan di sini ini keliru. Jadi harus dimajuin ke depan, ya. Cara kedua yaitu meletakkan tangan di lengan. Namanya lengan itu dari sini ke sini, ini lengan. Ya, maka kita meletakkan seperti gini. Bukan begini. Ya, tapi meletakkannya. Ya. Nah, cara kedua yaitu menggenggam. Maka menggenggamnya caranya kita genggam seperti gini. Nah, ini cara yang kita menggenggam. Ya. Nah, menggenggam ini tapi jangan dipadukan dengan meletakkan. Nah, kalau melihat gini namanya membantukan antara menggenggam dengan meletakkan. Maka Imam Nawawi rahimahullah termasuk yang mengingatkan hal ini. Nah, jadi kan kalau genggam, mau letakkan digenggam di sini silakan, mau di sini silakan. Nah, tidak ada menggenggam atau meletakkan tangan di siku. Nah, ini yang tidak ada riwayatnya dari Nabi meletakkan di sini, ya. Itu. Nah, setelah posisi tangan, lalu berikutnya adalah di manakah kita meletakkannya di badan kita? Maka seluruh ulama mereka sepakat tidak ada satupun hadis yang tegas terkait dengan di mana meletakkannya di badan. Ya, seluruhnya ulama sepakat, mereka menjelaskan tidak ada yang tegas di mana meletakkan di badan. Nah, cuma mayoritas ulama hanya ada 2 pola kita meletakkan di badan ini, dan ini yang dipilih oleh 4 mazhab. Yang pertama itu 3 mazhab, yaitu mayoritas ulama memilih untuk meletakkan tangan itu di atas pusar, di bawah dada. Ya, di atas pusar, di bawah dada. Ini mazhab Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Ya, jadi meletakkan di atas pusar, di bawah dada. Berarti meletakkannya di sini. Inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama. Nah, adapun mazhab Hanafi itu memilih di bawah pusar. Ya, di bawah pusar meletakkannya. Jadi mereka di bawah pusar. Nah, adapun di 4 mazhab meletakkan tangan di dada persis di sini itu justru perkara yang tidak disenangi. Termasuk dalam mazhab Imam Ahmad juga termasuk perkara yang dibenci. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Muflih bahwa Imam Ahmad termasuk membenci meletakkan tangan itu di sini. Ya. Jadi yang disebut dengan dada, memang kalau jemaah perhatikan hadis kalimat ala sadri itu di atas dada, maka seluruh ulama hadis itu berbeda pendapat terkait dengan kesahihan hadis ini, tambahan kalimat ala sadri ini. Nah, generasi awal umat ini dari kalangan sahabat tabi'in dengan atba'ut tabi'in, mereka memahami bahwa kalimat ala sadri maknanya itu di depan, bukan di dada persis. Karena kalimat sadar di dalam bahasa Arab itu sering digunakan untuk kalimat dengan makna pembukaan atau di depan. Misalnya kita mengatakan kalimat pembukaan gitu kan ya. Maka kita menggunakan sering mengatakan dengan kalimat
sadrul kalam, ya, pembukaan kalimat. Ya. Nah ini makanya mereka lebih memilih maknanya itu adalah bahwa di atas pusar, di bawah dada, inilah yang dipilih oleh 3 mazhab, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, adapun kalau sebagian jamaah yang pernah umrah lalu melihat sebagian saudara kita itu tidak bersedekap, yaitu mereka lurus langsung, ini namanya al-ilsar, lurus, maka dua kemungkinan, ya, kalau tampaknya orang Arab, maka dia adalah mazhab Maliki. Biasanya kalau dari kalangan wilayah Maroko, ya, yang mereka bermazhab Maliki. Sementara salah satu perawi hadis yang bersedekap itu sendiri adalah Imam Malik. Dalam kitab beliau Al-Muwatta, beliau menjelaskan terkait dengan masalah bersedekap ini. Yang kedua biasanya orang Syiah. Ya, kalau Syiah itu, kata Liman, dulu sebelum terjadi pemutusan diplomatik Saudi dengan Iran, itu kalau jamaah sholat di Masjid Nabawi, ciri utama orang Syiah itu apa? Dia nggak akan pernah mau sholat di yang ada karpetnya. Pasti sholatnya itu yang di lantai. Ya, yang kedua, rata-rata mereka itu berjas. Rata-rata. Itu mereka pakai jas. Sudah, kalau dia nggak akan pernah mau sholat yang ada karpetnya. Nah dulu mereka sering itu masih bawa batu, ya. Ada batu dari Karbala, yang ada pak kecil itu tanah lempengan dari Karbala. Tapi dulu mereka itu dilarang keras bawa seperti itu karena mereka sujud di atas kayak tembikar, ya, kalau itu mereka sujud di atas sana, lalu mereka dilarang, akhirnya mereka nggak mau bawa lagi. Nah setelah kita takbiratul ihram, lalu kita melihat ke tempat sujud, maka sunnah berikutnya itu adalah membaca doaul istiftah, ya. Itu membaca doa istiftah. Nah jamaah sekalian, doa istiftah sebenarnya di dalam kitab-kitab fikih selalu bilangnya itu istiftah, ya. Dan tidak ana pernah nemukan mengatakan kalimatnya doaul iftitah, ya. Ya. Nah, cuma di Indonesia terkenalnya dengan nama iftitah. Di sini aja terus doaul istiftah min sunanis salah. Jadi doa istiftah ini termasuk di antara sunnah salat wa madzhabul jumhur. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, wa qaulu aktsari ahli ilmi, dan ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu. Sementara Imam Malik tidak berpendapat terkait dengan sunnahnya doa istiftah, ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa selesai takbiratul ihram langsung membaca Al-Fatihah. Nah, di dalam doa istiftah ini maka kita mendapatkan banyak variasi dari doa istiftah ini, dan dari sisi variasi ini maka di antara doa istiftah ini ada yang isinya berupa sanjungan, pujian, dan doa, ya. Dan yang paling afdal adalah yang isinya berupa puji-pujian kepada Allah. Nah makanya, dan dianjurkan juga kita untuk memvariasikan doa istiftah ini, jangan hanya pakai satu macam aja. Maka dijelaskan al-afdal an yatatabbal mar'ul istiftahan al-waridata wa thabitata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal adalah dia menggunakan variasi dari doa istiftah yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayati bihadza maratan wa hadza maratan. Hendaklah dia melakukan ini sekali dan yang itu sekali. Akan Ibnu Mundzir berkata, "Walladzi dzakarnahu huwa min ikhtilafat al-mubah alladzi man 'amila minhu bi syai'in jazaahu walau taraka dzalika kullah ma kanat 'alaihi i'ada wa la sujuda sah wa asahhu dzalika isnadan hadits Ali." Nah,
Kata Ibnu Munzir yang kami sebagaimana telah kami sebutkan, ini termasuk bacaan istiftah ini termasuk di antara ikhtilaf yang mubah, yang variasi, yang bisa dibaca yang mana saja maka telah terwakilkan atau dia mendapatkan pahala. Kalaupun dia tinggalkan maka tidak ada kewajiban untuknya mengulangi salatnya. Kenapa kita dianjurkan untuk membacanya variasi? Liyati bisunani kulliha wa liyakuna dzalika ihya'an lisunnah, agar dia membaca semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini termasuk di antara menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lana wahdharu lil qalbi, juga lebih hati itu jadi lebih hadir, karena kalau manusia itu melakukan sesuatu secara rutin, itu aja nanti menjadi kebiasaan yang menjadikan dia hanya sekadar membacanya saja. Nah, jemaah sekalian, kita coba singgung dulu variasi dari doa istiftah ini. Bagi jamaah yang punya buku bisa lihat dari variasinya. Ya, variasi yang ingin Anda singgungkan pada para jamaah, di antaranya apa? Yang pertama itu adalah bahwa doa istiftah memang dari 4 mazhab pun memilih berbeda-beda, ya. Doa istiftah ini seperti Imam Ahmad memilih yang berbeda, Imam Syafi'i juga gitu. Nah, cuma di antara hal lain juga yang perlu untuk jamaah ditekankan adalah bahwa istiftah ini kurang lebih ada sekitar 13 riwayat variasinya yang sampai kepada kita. Nah, cuma kita kan memang selama ini diajarkan cuma satu model. Ya, kalau jamaah yang di Muhammadiyah maka diajarin apa? Allahumma ba'id baini, ya. Ya. Ini memang termasuk di antara istiftah yang paling sahih riwayatnya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kita lihat dulu salah satu riwayat yang perlu jamaah ketahui, yang sebenarnya ini adalah riwayatnya itu berdiri sendiri, ya. Itu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Umar? Bainama nahnu nusalli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz qala rajulun minal qaum. Manakala kami bersalat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki dari kaum itu membaca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, jemaah sekalian, jadi riwayatnya itu doa ini hanya sampai lafaz wa asila. Tidak ada riwayat pertambahan kalimat ini wajjahtu, ya. Hanya sampai wa asila. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manil qail kalimat kata wa kata?" Tadi yang baca kalimat ini siapa? Qala rajulun minal qaum, laki-laki itu menjawab, "Ana ya Rasulullah, aku Rasulullah." Qal, Nabi menjawab, "Ajibtu laha." Kudiatlah Allah besar. Aku takjub bacaannya, pintu langit terbuka untuk kalimat itu. Jadi ini salah satu keistimewaan kalimat ini adalah kalau kita baca itu pintu langit terbuka. Lalu apa kata Ibnu Umar? Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah meninggalkan membaca doa itu sejak aku mendengar Rasulullah mengucapkan keutamaan kalimat doa tersebut. Nah, makanya kalau kita lihat ini hanya sampai lafaz wa asila. Ini dari kalau Imam Muslim di dalam sahihnya hadis nomor 601, bab ma yuqalu baina takbiratul ihram wal qiraah. Nah, lalu pertanyaan yang sering terjadi di kita itu kan, Ustaz, kok kita ditambahkan dengan kalimat ini wajjahtu, ya. Nah, jemaah sekalian, seluruh lafaz doa istiftah tidak ada tambahan kalimat ini, ya. Nah, berikutnya adalah di kalimat wajjahtu. Nah, wajjahtu ini sebenarnya adalah doa istiftah yang berbeda riwayatnya. Kalau yang pertama tadi Allahu akbaru kabira diriwayatkan Ibnu Umar, sementara lafaz doa istiftah wajjahtu itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Di dalam Sahih Muslim itu babnya pun berbeda, ya. Kalau di Allahu akbaru kabira
itu di bab apa yang dibaca antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Sementara wajjahtu itu Nabi baca itu di bab safar dan salat malam. Makanya wajjahtu itu Nabi baca di salat malam. Ya. Dan selama ini juga doa ini kita hanya diajarkan sampai wa ana minal muslimin. Nah, sementara kalau antum lihat riwayatnya, jamaah yang punya HP nanti download aja aplikasi apa doanya. Nah, wajjahtu itu setelah wa ana minal muslimin sebenarnya ada tambahan bacaannya. Apa bacaannya? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini ila ahsanil akhlaq la yahdi ila ahsana illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu bi yadayka wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sebenarnya lanjutannya setelah wa ana minal muslimin. Cuma doa panjangnya ini kita nggak pernah diajarkan. Jadi kebanyakan tahunya sampai wa ana minal muslimin. Ya. Nah, lalu yang kita lakukan apa? Sebenarnya ada beberapa doa yang pendek jamaah sekalian yang bisa dijamaah rutin baca. Nah, kalau di buku itu ada 2 ya yang pendek. Yang pendek yang kedua yaitu yang dibaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Ini dipilih oleh mazhab Imam Ahmad. Atau kita bisa baca yang pendek juga alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nah, ini Nabi melihat 12 malaikat berlomba-lomba siapa di antara mereka yang pertama paling mengangkat kalimat tersebut. Nah, memang sekali lagi yang dianjurkan untuk kita lakukan adalah kita membacanya variasi ya. Setiap salat kami di jamaah-jamaah itu rata-rata minimal menghafal 5 macam ya doa istiftah. Sehingga nanti setiap salat itu kita bacanya berbeda-beda ya. Nah, coba salah satu ini yang jamaah bisa baca yang pendek ya. Ikuti coba. Allahu akbaru kabira. Ulangi. Nah, salah satu kekeliruan yang terjadi itu adalah sering huruf ra-nya disukunkan, Pak. Jadi bukan akbar kabira. Jadi kalimat Allahu akbar itu asli tulisannya akbaru. Ra-nya itu dhammah bukan sukun. Ya. Itu namanya di dalam ilmu nahwu itu isim tafdhil dengan wazan af'alu. Makanya bacanya aslinya Allahu akbaru. Ini ru. Nah, karena di sini kita membaca aslinya, maka kita ketika mewasalkannya harokat aslinya tetap dibaca. Jadi Allahu akbaru kabira. Ulangi. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya udah sampai sini aja ya. Ya, inilah yang punya keutamaan ya ketika kita membaca doa istiftah. Nah, pada intinya minimal anjurkan jamaah itu menghafal 5 macam doa istiftah ya. Sehingga nanti setiap salat itu berbeda. Nah, sama juga Nabi ketika salat malam pun doa istiftah yang beliau baca itu berbeda dibandingkan dengan salat wajibnya. Nah, kalau di wajib maka kebanyakan yang beliau baca adalah Allahumma ba'id baini ya. Tapi kita bisa memvariasikannya. Pada intinya silakan dihafal doa istiftah ini sehingga variasinya kita bisa membaca dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita membaca doa istiftah, maka berikutnya apa? Yaitu kita membaca Al-Fatihah. Ya, al-qira'atu fis shalah. Itu membaca Al-Fatihah ya. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam perkara membaca Al-Fatihah di saat sholat ada beberapa pembahasan yang akan kita singgung
Yang pertama itu adalah hukmu qiraatil Fatihah lil imam wal munfarid. Yaitu hukum membaca Al-Fatihah bagi imam dan orang yang salat sendirian. Ya. Dijelaskan qiraatul Fatihah lil imam wal munfarid ruknun min arkanis shalah wa hadza mazhabul jumhur. Itu membaca Al-Fatihah bagi imam dan yang salat sendirian termasuk di antara rukun salat, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, wa Daud al-Zahiri, dan ini pendapat juga Daud al-Zahiri, wa jumhur ahli ilmi minas sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum. Ini juga pendapat dari kalangan sahabat, tabi'in dengan atba'ut tabi'in dan setelah mereka. Ini. Jadi bagi yang pertama imam, yaitu imam dan orang yang salat sendirian. Sebagaimana hadis diriwayatkan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Wajud dalalah, sisi pendalilan dari hadis ini, anna qaulahu la salata dhahiru hamlun nafyi fihi 'ala sihha. Itu kalimat la salata di dalam hadis ini zahirnya adalah menandakan ketidaksahan kalau tidak membacanya, ya. Dalam hadis lain juga diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihil Kitab fa hiya khida'un ghairu tamam." Ya. Jadi barang siapa yang salat tidak membaca Fatihatul Kitab, maka salatnya itu kurang, ya. Wal aslu anna salatan naqisatun sama salatan haqiqatan. Nah, kalau salatnya itu kurang, maka tidak dikatakan salat yang sempurna. Ya. Itu. Nah, memang di dalam pembahasan masalah Al-Fatihah ini ada beberapa nanti pembahasan akan kita singgung. Ya. Nah, berikutnya jemaah sekalian, apa dan bagaimana hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum ketika salat jahriyah, ya, dan ketika salat sirriyah. Nah, di dalam salat jahriyah, jemaah sekalian, kalau kita melihat pendapat mayoritas ulama, maka mereka mengatakan tidak membaca. Ya. Dijelaskan la tajibu qira'atul Fatihatil ma'mul fi salati jahriyah. Ya. Jadi mayoritas pendapat ulama terkait dengan apakah makmum membaca Al-Fatihah di dalam salat jahriyah, maka tidak membaca. Ini adalah mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah wal qadim inda Syafi'iyah, dan ini adalah pendapat lama Imam Syafi'i. Makanya jamaah wa huwa qaulu aktsaris salaf, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf. Jadi dulu Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau masih berada di Irak, maka beliau berpendapat bahwa makmum tidak membaca. Ya, di dalam, kalau beliau sampai pendapat seperti ini bersepakat 4 mazhab tidak membaca. Tapi setelah beliau pindah ke Mesir, maka beliau mengatakan makmum itu wajib membaca. Nah, tapi mayoritasnya ulama itu tidak membaca, ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i pun kapan membacanya pun terjadi perbedaan pendapat. Apakah makmum itu membacanya antara jeda bacaan imam? Yang kedua, apakah makmum itu membaca setelah imam membaca? Nah, ini pun mereka di dalam mazhab Syafi'i pun terjadi perbedaan pendapat. Ya, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak, karena memang kalau kita kupas satu persatu jemaah sekalian, ini perbedaan pendapat yang lumayan, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, salah satu dalilnya mengatakan ayat yang berbunyi dalam surah Al-A'raf 214, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, ansitu itu artinya diam tanpa melakukan apapun. La'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat. Imam Ahmad berkata, ajma'an nas ala anna hadhil ayat fis salat. Para ulama sepakat bahwa ayat ini turun terkait dengan perkara salat. Nah, inilah yang menjadi salah satu di antara dalilnya, ya. Itu yang menjadikan para ulama
berbeda pendapat dalam hal ini. Dan salah satunya apa juga? Bahwa di antara salah satu dalil kuat juga yang menjelaskan bahwa kalau makmum itu masbuk lalu mendapatkan imam ruku, maka pendapat yang paling kuat adalah dia itu mendapatkan 1 rakaat. Sementara kalau dalam mazhab Syafi'i tidak mendapatkan 1 rakaat. Kapan dikatakan mendapatkan 1 rakaat? Apabila dia mendapatkan imam membaca Al-Fatihah, maka baru dia itu mendapatkan 1 rakaat. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, tapi terus terang ketika Anda coba membaca perbedaan pendapat dalam perkara ini, memang yang lebih kuat pendapatnya mengatakan tidak membaca. Ya, karena dijelaskan juga annahu law kanat al-qira'atu fil jahri wajiba ustahaba lil ma'mum lazima an yaqra' ma'al imam. Karena di antara salah satu dalilnya itu adalah kalau makmum diwajibkan juga membaca Al-Fatihah, maka ujung ke ujungnya itu dia harus juga membaca bersamaan dengan imam di saat imam membaca. Wa qira'atu ma manhiyun anha bil kitab was sunnah. Nah, sementara membaca bareng imam itu termasuk perkara yang dilarang di saat kita salat jamaah juga. Wa imma yaskuta imam hatta yaqra, atau ketika dia membaca, imam membaca, imam membaca, pas diamnya dia membaca. Pasti nanti ujung-ujungnya siapa yang duluan selesai? Imam. Karena dia akan ketika imam mengatakan lil maghdubi alaihim waladdallin, sementara makmum itu juga harus membaca amin gitu. Ini yang menjadikannya bingung. Ya. Dan dijelaskan ahulam yang qul anna sahabat akan yaqra'una khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi saktatil ula wa tsaniyah. Sama juga tidak dinukil pun dari para sahabat itu bahwa mereka itu membaca Al-Fatihah setelah Rasulullah diam. Atau selesai Rasulullah selesai membaca Al-Fatihah, mereka membaca Al-Fatihah itu juga tidak dinukil riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu bagaimana di salat sirriyah? Nah, di dalam salat sirriyah yajibu 'alal ma'mum qira'atul Fatihah fi salat sirriyah wa hadha madhhab Syafi'iyah wa ikhtarahu Ibnu Arabi. Dan adapun di dalam salat sirriyah, maka makmum itu tetap membaca. Ya, di dalam salat sirriyah. Nah, di dalam salat jariyah, maka makmum tetap membaca di rakaat ke-3 dan rakaat ke-4-nya. Ya. Hanya dia tidak membaca di saat imam membaca Al-Fatihah. Nah, lalu di antara pembahasan juga terkait dengan masalah Al-Fatihah ini, apakah bismillah termasuk di antara ayat dari Al-Fatihah? Ya. Jamaah sekalian, kalau kita melihat penjelasan para ulama, maka yang paling kuat pendapatnya itu adalah mengatakan bismillah tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah. Ya. Tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Makanya kalau yang ada di buku, jangan lihat itu riwayat dari Imam Muslim. Apa kata Ibnu Anas bin Malik? Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka semuanya tidak menjaharkan baca bismillah. Nah, ini yang menjadikan, karena Al-Fatihah itu secara struktur ayat, itu ayatnya pendek-pendek mas sekali. Makanya kalau bismillah termasuk di antara ayat Al-Fatihah, maka akan ada ayat yang paling panjang. Yang mana? Itu ghairil siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini akan menjadi ayat yang paling panjang. Makanya penjelasan lain yang kita dapatin adalah bahwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu adalah ayat yang ke nomor 7-nya. Ya, ayat yang ke-7. Tapi seluruh ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Seluruh ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat karena Allah berfirman, "Laqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal 'azim." Dan kami telah memberikan kepada Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dalam Quran yang mulia. Nah, dinukil ijma'
Itu bahwa oleh Ibnu Munzir, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Arabi, Imam Qurtubi, Imam Nawawi, Shalih Islam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dan Imam Syaukani bahwa bismillah itu apa? Dia terdiri dari 7 ayat. Tapi apakah bismillah termasuk ayat Al-Fatihah? Al-Basmalah itu laysat ayatan min al-Fatihati wa hadza madzhabul jumhur. Dan bismillah itu tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Gitu. Mayoritas ulama mengatakan tidak, ya. Apakah bismillah itu disirkan atau dijaharkan, ya Mas sekalian? Mayoritas ulama berpendapat bahwa disirkan, ya. Disirkan di dalam mazhab Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah, maka dia termasuk disirkan membaca bismillahnya ini. Karena jemaah sekalian, termasuk di antara salah satu perawi hadis mensirkan bismillah itu adalah Imam Ahmad sendiri. Ya, termasuk yang meriwayat mensirkan. Adapun yang menjaharkan bismillah, maka salah satu perawinya adalah Imam Ahmad yang mendoifkan riwayat ini. Karena kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengimami sebagian kaum muslimin yang ada di Syam, lalu di belakangnya beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dengan cara dijaharkan. Tetapi para ulama hadis berselisih pendapat terkait dengan masalah kesahihan riwayat ini. Sementara yang mensirkan inilah yang riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nah, setelah itu apa? Setelah kita membaca Al-Fatihah, lalu di antara poin penting di saat membaca Al-Fatihah yang perlu jamaah ketahui adalah hendaklah kita membacanya itu ayat per ayat, ya. Kita bacanya itu adalah ayat per ayat. Kalau jamaah kepingin tahu, coba buka di halaman 114 ya di buku, ya. Yang pegang buku buka di halaman 114. Ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan bahwa bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Karena di sini Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi as-salat antaraku dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Ya. Wa li 'abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, di hadis ini fa idza qala al-'abdu, apabila hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi di sini Nabi tidak memulainya dari lafaz bismillah, mulainya dari alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kenapa kita dianjurkan baca ayat per ayat? Karena ketika kita membaca Al-Fatihah, itu terjadi dialog antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, coba jemaah perhatiin ayatnya, ya. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu jawab dengan mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi dijawab. Nah, kalau kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah juga jawab, atna alayya abdi, hambaku memujaku. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, Allah jawab majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hadza baini wa baina abdi. Ini antaraku dan antara hambaku. Nah, dari mana kita mendapatkan bahwa Al-Fatihah itu dibagi menjadi 2 bagian? Yaitu apabila dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin sampai lafaz iyyaka na'budu itu adalah haknya Allah. Wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin itu adalah haknya hamba. Nah, makanya bacalah Al-Fatihah itu ayat per ayat. Jangan dibaca satu nafas. Ya, mentang-mentang hafal. Gitu. Iya. Lalu bacaannya nyerocos saja gitu kan, ya. Nah, dibacalah ayat per ayat. Nah, berikutnya yang kedua, poin yang perlu jamaah ingat adalah ketika kita membaca Al-Fatihah, rasakan juga diri sedang berdoa. Terutama di lafaz kalimat iyyaka na'budu sebenarnya sudah masuk di bab doa, ya. Nah, doa titiknya itu yang paling krusial adalah di lafaz ihdinas siratal mustaqim. Nah, makanya di sini jemaah sekalian rasakanlah diri sedang berdoa. Di lafaz ihdinas siratal mustaqim ini. Lalu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, lalu apa kata Allah? Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini semua adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Itu.
Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah? Maka kalau dia baru masuk Islam, lalu tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka cukup dia membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini kalau dia baru masuk Islam. Nah, setelah itu silakan untuk dia belajar, ya. Nah, di dalam membaca Al-Fatihah, sama di awal kita sudah singgungkan bahwa bacaan salat itu harus disertai dengan gerakan bibir. Siapa saja yang membaca bacaan salat tidak disertai dengan gerakan bibir, maka salatnya itu tidak sah. Ini perhatikan ya mas sekalian. Jangan sampai nanti diam aja itu, nggak pernah bibirnya bergerak, itu salatnya itu tidak sah. Ya, makanya bacalah ketika membaca itu dengan kita paling tidak menggerakkan bibir kita ketika membaca. Nah, membaca Al-Fatihah ini cukup didengar oleh diri sendiri. Jangan ganggu tetangga. Ini kalau mulutnya sebelahnya ganggu itu nggak boleh. Ya, maka cukup didengarkan sama diri kita sendiri aja. Ya, apalagi kalau sebelah-sebelahan ya. Sama bacaan yang lain juga. Jangan waswisnya itu kedengaran apa? Sama sebelahnya. Itu. Nah, cukup didengar sama diri kita sendiri. Dan setelah kita membaca Al-Fatihah, maka kita disunnahkan untuk membaca kalimat amin. Ya. Nah, di dalam masalah membaca kalimat amin ini jemaah sekalian, kalau kita salat berjamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka hendaklah kalian membaca amin, ya. Apa keistimewanya kalau kita membaca amin? Fa innahu man wafaqa qawluhu qala al malaikatu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau ucapan aminnya bersama dengan ucapan aminnya malaikat yang ada di langit, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Ya, ini ya. Amin gitu. Ya, ya. Ya. Nah, amin hati-hati jangan sekali ngucapinnya. Ikuti pertama, ya. Jadi ada 4 kalimat yang mirip di dalam pengucapan amin ini. Yang pertama lapasnya amin. Ya, kalau bilangnya amin itu dalam bahasa Arab maknanya adalah aman. Ya, nomor 1. Ya, ya. Nah, kalau bilangnya amin itu artinya aman, Pak. Nah, kalau dia ubah diminnya yang dipajangin menjadi amin, artinya apa? Jujur. Muhammad al-Amin. Ya. Gelar beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau sampai hurufnya itu ditasdidkan di minnya jadi amin, itu artinya pergi. Ya. Nah, lalu yang benar gimana? Hanya bisa 2 harokat, minnya 2 harokat. Ikuti. Amin. Ulangi. Nah, ini cara pertama. Yang kedua, hanya 4 harokat, minnya 4 harokat. Amin. Ulangi. Nah, ini, kalau ini pas, nggak bisa beda. Itu. Nah, ini cara kita membaca kalimat amin. Ya. Nah, tadi yang melupakan singgung ya mas kalian, di depan itu adalah sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita disunnahkan membaca isti'adzah dan basmalah. Ya. Yaitu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca bismillah. Nah, lafaz isti'adzah ini ada beberapa lafaz. Yang paling terkenal bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini paling terkenal. Atau boleh kita baca tambahan dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau kita boleh baca ini. Atau kita membaca a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim
min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini boleh kita membaca dengan lafaz seperti ini. Nah, selesai kita membaca Al-Fatihah, maka berikutnya apa? Yaitu kita membaca surat. Ya. Adapun membaca surat secara hukum termasuk di antara sunnah salat. Ya. Qiraatu ma zada 'anil Fatihah, itu membaca lebih yang dibaca dari Al-Fatihah secara hukum adalah sunnah. Ini dinukil ijma' oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. 'Alal ma'mum ayastami' li qiraati imam fi ma zada 'alal Fatihah. Adapun bagi makmum, maka membaca surat tidak dianjurkan, maka cukup mendengar bacaan imam. Tetapi bagi kita yang makmum, yang salat sendirian, maka dianjurkan membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Dan adapun di dalam salat-salat sunnah, maka Nabi sudah menunjukkan kepada kita surat-surat yang kita baca, ya. Seperti contoh di salat qabliyah ba'diyah. Untuk salat qabliyah ba'diyah, insyaallah nanti selesai bab salat kita singgung salat-salat sunnah rawatib lebih rinci. Yang ada bacaan suratnya hanya qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Itu yang ada bacaan. Kalau qabliyah subuh ada 3 model bacaannya. Yang pertama itu adalah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, model yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 136 dan Ali Imran ayat 52. Atau Al-Baqarah 136 dan Ali Imran ayat 64. Nah, ini model yang bisa kita lakukan baca. Dan adapun ba'diyah maghrib, inilah yang punya bacaan, yaitu sama Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, qabliyah yang lainnya maka tidak dijelaskan secara khusus bacaannya. Dan apakah dengan membaca ayat Al-Fatihah saja salat sudah sah? Salatnya secara hukum sah. Tetapi para ulama membenci terus-terusan tidak membaca. Minimal baca trikul lah, ya. Walaupun baca surat kulhu gitu loh. Ya jangan enggak terus membaca gitu kan. Ya. Ya, paling tidak tambahinlah dikit gitu loh kan. Gitu. Nah, dengan membaca, walaupun kita membaca surat pendek boleh. Apakah boleh membaca satu ayat ketika salat? Boleh. Tapi jangan nanti waladhalin amin yasin Allahu akbar gitu. Gitu. Tambahin apa gitu kan. Ya. Ya, walaupun satu ayat itu boleh. Ya, walaupun kita baca satu ayat. Misalnya agak panjang ya, seperti surah Al-Baqarah. Tapi jangan satu ayat surat Yasin aja dibaca gitu kan. Ya, itu. Ya wallahu alam bisawab. Mungkin ada yang ditanyain, silakan. Ada? Silakan. Tidak dibaca di setiap Quran. Karena sholat itu adalah satu rakaat. Gitu. Sama ketika kita baca Al-Quran, baca di awal. Lalu kalau kita membaca, kalau jamaah membaca di setengah surat, maka dianjurkan itu, kalau kita membaca Al-Quran dari awal surat, berarti kita membaca isti'adzah, basmalah, kemudian surat. Tapi kalau kita membacanya dari tengah surat, maka kita membaca dari isti'adzah dan tidak membaca bismillah, kecuali nanti di dalam surat At-Taubah. Nah, kalau Taubah kita dari awal surat tidak membaca bismillah, tapi langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak membaca bismillah di awal surat At-Taubah. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Ya.
Ya. Oke. Ya. Ya silakan akhi. Jadi memang ana pun dulu itu sempat lama mengkaji ini mana yang lebih kuat riwayatnya ya terkait dengan masalah apakah bismillah itu disirkan atau dijaharkan. Ya. Dalam perkara ini itu ketika membandingkan dua penjelasan ini cukup panjang dulu ana mengupasnya itu terkait dengan ini. Ternyata memang nggak bisa dipungkiri pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa bismillah itu dijasirkan jauh lebih kuat pendapatnya, dalil-dalilnya dibanding yang mengatakan menjaharkan. Ya. Dan setelah Anda coba membaca penjelasan lebih rinci lagi riwayatnya terkait dengan dalilnya, itu ini yang Anda dapetin ya. Mungkin Anda mungkin membaca tempat lain, tapi ketika Anda dulu, mana sih ini di antara dua pendapat ini yang paling kuat dari pendapatnya? Ternyata apa? Yang Anda dapetin itu adalah mayoritas pendapat para ulama itu, mereka mengatakan bahwa sir itu jauh lebih kuat riwayat dalilnya dibandingkan yang menjaharkan. Dan ketika Anda coba telusuri sanad riwayatnya, rata-rata ulama yang mengatakan mengambil riwayat Abu Hurairah, mereka itu kesimpulan hadisnya hanya sampai ke derajat hasan bisyawahidihi. Jadi tidak sampai kepada derajat sahih. Ya. Nah, itu yang Anda dapatkan penjelasannya setelah menelusuri dari sisi penjelasan para ulama terkait dengan sanad hadisnya. Gitu. Nah, makanya itu yang menjadikan Anda ngambil pendapat ternyata memang mayoritasnya mengatakan bahwa dengan mensirkan itu yang lebih kuat dari sisi dalilnya dibandingkan yang menjaharkan. Apakah dia bismillah ini termasuk Al-Fatihah atau tidak? Makanya sama juga pendapat yang mengatakan tidak termasuk, ternyata itu yang Anda dapatin penjelasan lebih banyak. Wallahu a'lam. Bisawab kalau ada penjelasan yang lain. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk di bab ruku. Insya Allah nanti di bab ruku kita praktek ya. Kita akan cek satu persatu nanti rukunya. Itu untuk lebih. Dan kita akan mulai nanti dari takbir, lalu ruku. Ini nanti kita akan cek satu persatu. Ya, jangan sampai nanti pada nggak hadir gitu ya kan. Itu pas mau dicek gitu. Nah ini untuk memperbaiki dari sisi bacaan kita. Dan insya Allah nanti di bab ruku, insya Allah secara bertahap nanti mulai dari Al-Fatihah lalu lainnya. Anda sangat harapkan jamaah sekalian, tolong minimal seumur hidup jamaah sekalian pernah dicek bacaan Al-Fatihah. Ya, di sini ada imam yang jamaah bisa minta untuk cek bacaannya. Itu kalau jamaah mau sekali-kali cek bacaannya di Masjid Nabawi. Itu setiap selesai salat, itu selalu ada yang manggil. Ya, itu minta aja dicek bacaan Al-Fatihahnya, jangan malu. Karena Al-Fatihah ini termasuk di antara rukun salat penting yang perlu jamaah perbaiki. Dan pengalaman ini sendiri udah banyak. Saya setiap bulan, 2 bulan sekali jamaah sekalian itu diri pesantren lansia. Kemarin kita tanggal 26 sampai tanggal 31 di bulan Oktober. Nah nanti ini di bulan Desember itu tanggal 13 sampai dengan 18 Desember. Itu kami cek bacaan sholatnya dari takbir sampai salam. Ya. Kita cek satu persatu jamaah bacaan sholatnya. Kami juga halus dada jamaah sekalian. Bersamaan dengan usia udah 50-60 tahun itu bacaan sholatnya aja masih banyak yang keliru. Ya. Jangan malu untuk dicek bacaan sholatnya, terutama surat-surat yang sehari-hari jamaah pakai. Duduklah minta untuk dicek bacaannya. Ya. Agar bacaan sholatnya itu paling tidak benar. Karena semakin sesuai salat kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu menjadikan nilai kita lebih. Karena Nabi SAW bersabda, Innar rajula la yansarifu, seorang itu selesai salat, wa ma kutiba lahu illa 'ashru salati. Pahala salatnya itu dicatat baginya itu hanya 1/10.
Lalu turun tuh 1/9, 1/8 sampai dengan setengahnya. Dan salah satu yang menjadikan salat kita bernilai lebih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.